Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Teman-teman, terima kasih banyak sebesar-besarnya kalian masih bersama saya di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga berkah buat kita semua. Semoga program ini bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah saya jujur aja pribadi saya masih pengen belajar yang lebih baik lagi. Saya pengen belajar ilmu yang lebih baik lagi. Makanya saya memilih program ini dan saya memilih guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ilmunya luar biasa. Saya memilih mereka supaya saya dapat ilmu yang lebih banyak dan supaya kalian juga dapat ilmu yang lebih baik lagi. Tema kita hari ini adalah kacau karena hutang. Jadi saya mau langsung undang dan mau sambut ustadz kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Saya langsung sambut aja Ustadz Fahmi Salim. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Silakan Luar biasa. Alhamdulillah. Ini studionya Masya Allah mantap. Alhamdulillah. Silakan duduk Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat selalu. Gimana antum? Alhamdulillah saya juga selalu sehat, selalu usahanya semangat. lancar semua ya? Selalu lancar dan karena saya orang selalu bersyukur. Amin. Saya Itu dia. Apapun ada terjadi saya bersyukur Itu aja. dia kunci untuk menghadapi masalah hidup. Betul sekali. Yang penting kita bersyukur dulu karena kita kalau belum bersyukur itu menurut saya kayak nggak bersyukur. Maksud saya gini, yang udah ada kita bersyukur dulu lah. Iya, itu iya. Nomor satu menurut saya. Sahih, daripada betul. fokus ke yang ke depannya. Iya. Oke, kita langsung ke tema kita. Ustadz izin, mau nanya, Ustadz pernah hutang nggak sih? Oh, yang namanya orang pasti pernah berhutang. Iya. Paling tidak kalau dia nggak berhutang materi ke orang lain, dia hutang jasa, Oke. hutang budi dong. Hmm. Contoh, ya, Baik Atta sukses jadi pengusaha, itu karena apa? Karena pendidikan dari guru, dari orang tua, Bener. ya kan? Bener sekali. Itu Baik Atta itu sebenarnya punya hutang budi kepada mereka, Oke. karena memberikan pendidikan, kemudian mengajarkan cara berbisnis yang benar, Bener sekali, ya kan? bener sekali. Atau misalnya kepada istri. Iya. Istri berapa? Baru satu sih. Ya sebenarnya jujur. Kaget dia. Enggak, bukan saya ditanya. kaget karena saya itu punya prinsip, Ustadz. Istri itu harus satu di gitu. sini, satu di sana, Oh, satu di sana. jadi ada di mana-mana. Iya benar. Jadi Mbak Atta juga punya hutang jasa kepada istri, karena istri yang selalu menemani, memberikan support, Betul sekali, betul. mendidik, merawat, membesarkan anak-anak kita kan. Ya itu contoh kita pernah berhutang. Hutang yang paling mendasar itu adalah hutang kita kepada Allah. Loh, gimana Pak Ustadz? Ceritanya kok bisa hutang pada Allah? Loh, Makanya tanya. kita ini berhutang kepada Allah dari apa? Kita ini berhutang kehidupan. Benar. Kehidupan kita ini semua fasilitasnya dari Allah. Benar. Kita Benar bisa sekali. bernafas, bisa melihat, bisa bergerak, sehat, bisa cari rezeki, bisa dapat keuntungan, kita bisa jalan-jalan kemana-mana, ya, tanpa ada rasa takut, kita aman, menikmati suasana alam, semuanya itu pemberian Allah. Jadi kita ini berhutang sama Allah. Jadi hutangnya apa ini? Nah, itu kalau hutang kita kepada Allah secara agama, Oke. maka kita harus membayar hutang itu dengan apa? Dengan taat menjalankan perintah Allah. Masya Allah. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu tentu hutang yang sifatnya materi kan ya. Iya. Ya. Saya pernah lah berhutang secara materi. Benar ya. Ya, ada masa-masa ketika saya sulit, Oke. ketika dulu masih di pesantren, misalnya telat dapat kiriman uang dari orang tua. Oke. Akhir bulan ya udah habis misalnya perbekalan saya. Ya, saya biasa pernah ngutang kepada teman. Ya, ngutang 5.000 rupiah waktu itu udah lumayan besar, 5.000 perak. Oke. Iya, jadi nanti ketika datang kiriman dari orang tua kita bayar. Oke. Atau misalnya ketika di pesantren juga misalnya kita beli lauk pauk Oke. di warung kan, Baik, di warung dekat pesantren. Karena pesantren hanya menyediakan nasi 3 kali sehari. Ya, kita beli lauk sendiri. Nah, biasanya kita menghutang dulu beli lauk pauknya. Nanti dicatat, ya. Nanti akhir bulan, awal bulan kita bayar. Seperti Tapi itu. sebenarnya hutang itu boleh nggak sih dalam Islam?
Ya, Tapi sambil minum, mohon maaf, Oke. nggak apa-apa teh Pakistan ini. sangat. Oh, ini teh Pakistan nih. Iya. Jadi seperti apa nih? Teh susu. Bukan ini teh Bukan. dorong. Hah? Kan orang bilang tarik, saya bilang teh dorong. Oh, teh tarik jadi teh dorong. Ya, ini teh dorong. Karena Oh, kalau tadi luar kan begini, biasa. saya akan Bismillah. minum gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi teh dorong ini rasanya agak lebih mantap ini daripada teh tarik ya. Alhamdulillah karena ikhlas. Karena ikhlas Karena gitu ikhlas. ya. Jadi apa namanya? Apa tadi? Utang Di Islam boleh Di utang Islam? sih sebenarnya. boleh. Ya, karena kita ini makhluk sosial ya. Iya, benar. Makhluk sosial. Kita membutuhkan tenaga orang lain, kita membutuhkan jasa orang lain. Iya. Ya, Bayata punya usaha. Satu saat kan juga mungkin ketika itu cash flow-nya agak kurang ya, perlu pinjaman, suntikan modal dan sebagainya. Itu biasa, boleh. Yang penting adalah tidak menerapkan riba. Nah, riba itu apa? Kita ngutang kepada orang, Iya. kemudian dipersyaratkan kamu balikan hutang ya dengan syarat kelebihan 10%, 20%. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang diharamkan. Jadi kalau meminjamkan uang atau menghutangkan uang kepada orang lain itu nggak boleh ada syarat pengembalian lebih daripada modal atau pokok yang dihutangkan kepada orang lain itu. Jadi aturannya apa kalau mau hutang? Ya, kalau mau hutang, karena dalam prinsip Islam itu kita harus saling membantu, tolong menolong. Oke. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Satu. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu kita sangat dianjurkan untuk bertenggang rasa. Kalau orang punya utang kepada kita, dia kesulitan membayar karena faktor ekonomi, kurang stabil, kayak sekarang nih, pandemi kan, Iya. orang banyak utang misalnya, Benar, ya. dia nggak bisa membayar secara tuntas Oke. karena kondisi daya beli masyarakat itu dan sebagainya. Nah, bagaimana? Ya, ajaran Islam mengajarkan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya, kalau orang kesulitan membayar hutang, mengembalikan hutang, itu sangat dianjurkan dan pahalanya sangat besar kalau kita memberikan penundaan bayar. Oke. Fanaziratun ila sampai ila maisarah, sampai betul-betul si penghutang ini ya, yang menghutang uang kepada kita itu betul-betul dia sudah sanggup lagi membayar. Ya, dalam keadaan dia lapang. Ya, artinya dia sudah cukup mapan, kemudian dia bisa menghidupi, kemudian dia bisa bayar hutangnya. Nah, itu ajaran Islam. Jadi nggak boleh kita ngejar-ngejar orang ngutang itu sampai berkata-kata kasar, Nggak boleh. kemudian main ancaman fisik, kan kayak zaman sekarang tuh ditelepon, keluarlah kata-kata apa tuh, semua kebun binatang keluar. Ini nggak boleh begitu, ngata-ngatain orang. Ya, nah, yang menghutang kepada orang lain juga harus tahu diri. Iya. Dia punya tanggung jawab, jangan lari. Iya. Dia datang gentleman. Iya. Datang dong kepada orang laki. yang Jadi laki. memberikan hutang. Bilang apa adanya. Kondisi saya begini. Kalau Bapak nggak percaya silahkan periksa. Kondisi pasar, kondisi toko saya, kondisi keluarga. Kalau mau Bapak ingin ada jaminan, ya saya siap menjaminkan apa yang ada di misalnya rumah mau dijaminkan atau misalnya kendaraan. Asal jangan jaminkan istri ya, nggak boleh istri dipinjamkan ke orang gitu ya, atau jaminkan ke anak ya, nggak boleh anak dipinjam ke orang, nggak boleh gitu. Artinya kita harus terbuka padanya. Ya, jangan takut menghadapi masalah, jangan lari dari masalah, tapi hadapi. Supaya apa? Kita saling tafahum, saling memahami kondisi masing-masing. Oh, kalau begitu, kalau si debitur ya, yang memberikan hutang itu dia tahu agama, paham ajaran Islam, dia akan memiliki sifat-sifat ini yang diajarkan Al-Quran. Fanazilatun ila maisarah. Diberikan masa tunda sampai orang itu mampu bayar hutang dan tidak mengenakan beban. Misalnya kalau udah jatuh tempo, ada denda, nggak boleh dalam Islam. Denda bayar hutang nggak ada. Ya. Kayaknya kalau begini tanggung-tanggung banget. Kita langsung siap-siap ke segmen berikutnya. Karena saya mau langsung dengar lebih detail lagi. Soalnya kalau begini sih kayaknya tanggung-tanggung. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jual karpet yang luar biasa. Sini tempatnya terkenal dan ternama karena di sini jual karpet itu dari 7 negara. 7 negara? Banyak bener ya? Aduh. Timbul. Ini dari Turki. Turki. Iya. Ini namanya karpet apa? Mereknya Qatar. Qatar. Iya. Ini. Mana? Berat loh Oh, yang buat orang mana ini? Turki. Tetap Turki? Turki. Ini Turki juga? Iya. Mau lihat yang Iran sekarang? Mas, coba buka yang pertama ya itu. Wow. Oke, Bray. Ini ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini katanya ini baru nomor 3. Iya. Bayangkan kalau nomor 1-nya bagaimana. Wah, lebih indah daripada segalanya. Alhamdulillah ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Alhamdulillah, Ustadz, saya pengen dengar ceramah dari Ustadz langsung lebih detail lagi, lebih dalam lagi supaya saya juga dapat ilmu dan dapat ilmu saudara-saudara saya yang lain juga. Semoga bermanfaat. Bismillah. Baik, bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, host kita yang luar biasa, Baik Atta Al-Karim ya. Attaul Karim atau Kirom nih? Attaul Karim. Attaul Karim. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini luar biasa. Kita ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin terus memperbaiki diri kita, kualitas hidup kita, kualitas ibadiah kita kepada Allah. Ini tema yang sangat penting. Bagaimana kita mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Ini bukan tema tentang pegadaian, tapi soal hutang. Iya benar. Jadi hutang itu masalah. Iya. Dan kita harus atasi masalah ini. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasar, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada 6 perkara atau masalah yang Nabi mohon kepada Allah supaya dijauhkan dan dilindungi dari 6 masalah itu. Apa yang pertama? Pertama adalah al-ajiz, ya, sifat lemah. Ya, ketidakmampuan menghadapi masalah. Ini penting. Ya, orang kalau punya masalah, dia harus punya kemampuan mengatasi masalah. Makanya kita jadi orang Islam jangan lemah, ajiz. Yang kedua kasal. Ya, Nabi minta kepada Allah supaya dilindungi dari sifat malas. Nah, mengatasi masalah itu harus dengan semangat, harus dengan kerja, produktivitas. Ya, nggak boleh malas. Makanya malas itu penyakit yang harus kita jauhi, kita hindari. Nah, kita mohon kepada Allah supaya kita jadi orang yang semangat. Ya, jangan malas. Yang ketiga adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Al-juban yang ketiga. Jadi apa? Sifat pengecut, penakut. Kita sebagai muslim jangan jadi orang penakut. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Kalau punya utang, ya hadapi utang itu. Hadapi debitur kita, ya, sampaikan apa adanya kondisi keuangan kita. Jangan sampai kita malah lari dari tanggung jawab, kemudian kita malah jadi pesakitan, ya, diuber-uber sama orang. Nauzubillah. Kemudian wal bukhl. Ya, yang keempat, kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari penyakit kikir. Nah, kalau ajes, kasal, kemudian penakut itu biasanya buat orang yang miskin. Ya, nah penyakit untuk orang kaya ini yang keempat ini, Bayata dan pemirsa semuanya. Yaitu apa? Penyakit kikir. Orang kalau biasanya udah banyak hartanya, ya, banyak kebunnya, banyak propertinya, dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, nggak perlu Allah, nggak perlu orang lain, dia biasanya kikir. Ini penyakit manusia. Maka kita harus minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang pemurah, ya, sebagaimana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kelima adalah wa'udzubika min ghalabatid dain. Yang kelima, kita minta kepada Allah agar kita terbebas dari jeratan hutang. Orang kaya jangan salah, bukan berarti dia nggak punya hutang. Banyak orang kaya yang utangnya menggunung,
Ya, karena dia harus menjalankan usaha, menjalankan ini macam-macam. Ya, dia perlu hutang, dia perlu modal. Nah, maka itu harus dihadapi masalah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlilit hutang, gitu ya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, jangan sampai kita punya hutang tapi kita tidak mampu membayar. Makanya kalau mau menghutang ini, pemirsa semuanya, kita harus ukur diri sendiri. Kira-kira kita mampu nggak nanti bayarnya. Jadi jangan kita mikir enaknya di awal. Rata-rata kan kita pengen apa ya? Pengen mobil baru, pengen perhiasan baru, pengen peralatan rumah yang baru, ya, elektronik dan sebagainya. Tapi cuma besar pengennya. Punya syahwatnya aja yang besar, tapi nggak punya kemampuan nanti gimana untuk membayarnya. Gimana kita untuk melunasi hutang-hutang ini. Nah, kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Nah, yang terakhir, yang keenam, Nabi minta kepada Allah adalah wa qahrir rijal. Kita minta dilindungi Allah dari apa? Dari penguasaan atau ancaman orang lain. Kita pengen hidup ini aman, ya kan? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Satu, aman dari rasa lapar. Yang kedua, aman dari rasa takut. Artinya apa? Perut harus terpenuhi. Jangan sampai kita kelaparan. Orang kalau kelaparan nanti jadi anarkis, ya kan? Kemudian kalau kita diteror, ya ada rasa takut. Kita punya utang kemana-mana. Orang biasanya kalau punya utang itu nggak berani menampakkan diri. Ya, karena takut dikejar-kejar sama debt collector kan. Benar. Nah, makanya dia apa? Hutang itu kata pepatah itu adalah aib. Ya, itu menimbulkan rasa takut dan menimbulkan seseorang ini sifat lari dari masalahnya. Maka itu dalam Islam, para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran ini mengatur tentang bagaimana tata cara kita berhutang. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pertama, kita harus mencatat utang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Catat. Ya. Kemudian yang mencatatnya itu adalah harus orang yang adil. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ya. Nah, yang kedua, dalam berhutang itu kita tidak boleh menerapkan dan menerima syarat pengembalian hutang itu dengan uang atau denda yang berlebihan. Nggak boleh. Mau lebihnya itu sedikit atau banyak nggak boleh. Ya, itu di la ta'kulur riba. Dalam Al-Quran dikatakan larangan. Jangan kamu memakan harta riba, hutang yang kemudian dibayar dengan kelebihan itu adhafan mudha'afah. Jangan sampai berlipat-lipat. Nah, kemudian ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Yang sedikit juga dilarang. Ya, karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik bagi si penghutang yang menghutang itu punya rasa malu, punya sifat takwa kepada Allah, punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan hutang. Ya. Yang kedua, bagi si pemberi hutang, dia juga punya adab dalam Islam. Apa adab dalam Islamnya? Adab dalam Islamnya tadi dia harus mencatat, kemudian dia harus berlaku adil. Yang ketiga, kalau orang yang berhutang kepada dia itu tidak sanggup membayar, dia kasih waktu penundaan. Diberikan tenggat waktu. Jangan maksa-maksa, jangan menteror, jangan mengancam fisik, nauzubillah min zalik ya. Sampai dia betul-betul mampu. Bahkan kata Al-Quran, wa antasaddaqu fahuwa khairul lakum. Kalau memang betul-betul dia udah nggak sanggup lagi membayar hutang itu, nggak ada yang bisa dia berikan untuk bayar hutang, sudah diputihkan, dimaafkan. Nah, dimaafkan, anggap dijadikan sedekah. Udah, nih saya sedekah buat kamu. Subhanallah. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Jadi kita pengen dapat kemuliaan ajaran Islam ini sehingga kita betul-betul hidup ini tanpa masalah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan sih sebenarnya. Ini yang banyak sekarang ada SMS pinjaman online itu. Itu gimana ya Ustaz di pinjaman online itu? Pinjaman online ini pemirsa yang dirahmati Allah, itu ada yang fintech syariah, ada yang fintech ribawi.
Kalau yang menerapkan sistem syariah, bagi hasil, murabahah, mudharabah, itu halal. Ya, fintech syariah. Maka kalau mau pinjaman online, dia pinjamannya itu yang cari yang menerapkan hukum atau sistem syariah. Iya. Ya, jadi tidak menerapkan riba. Nah, kebanyakan sekarang fintech yang ada itu tidak menerapkan syariah. Sedikit sekali yang fintech syariah. Jadi kebanyakan itu masih menggunakan sistem konvensional, riba. Ada syarat pengembalian hutang itu ada bunganya. Ya, sekian persen. Ya, flat. Itu berlaku. Apakah jatuh tempo atau tidak, itu berlaku. Iya. Bunga itu. Nah, hukum kita minjam secara online, kalau menerapkan hukum riba, itu sama dengan hukum kita berhutang atau meminjam uang secara offline tapi dengan sistem riba. Iya. Jadi sama-sama. Kalau menerapkan ada ribanya, mau offline ataupun online sama-sama haram. Itu nggak boleh dalam Islam, haram. Kita harus jauhi. Apalagi kita bulan puasa ini kan, ya kita dididik oleh Allah untuk menjadi insan yang bertakwa. Benar sekali. Ya, kita harus bisa menjauhkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berhutang dengan ribawi. Nauzubillah. Begitu. Luar biasa. Semoga kita bisa jadi pribadi yang baik ya. Insya Allah. Iya. Amin. Ada satu lagi Ustadz pertanyaan gitu. Kita ada orang, misalnya ada kenalan kita deket gitu, kita udah bayar, tapi dia nggak mau balikin. Kita udah lembut, udah begini, padahal dia mampu bayarnya, tapi dia nggak bayar. Gimana itu? Dia mampu tapi nggak bayar. nggak mau bayar. Iya. Waduh, ini sih. Tadi kan Ustadz bilang kalau orang nggak mampu benar-benar nggak punya apa-apa, kita maafkan, disedekahkan, sedekahkan, diputihkan. betul. Itu luar biasa. Iya. Tapi orang yang mampu, tapi dia nggak mau bayar, itu gimana? Nah, itu dosa. Dosa ya, Iya, Budi? karena hutang itu nanti akan jadi tanggungan, beban sampai dia mati. Kalau seorang muslim mati dalam keadaan dia berhutang, kemudian tidak memberikan wasiat agar hutangnya dilunasi, maka itu arwahnya itu dia itu akan tertahan. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai betul-betul ada yang melunasi hutangnya. Ya itu. Jadi dia tertahan nyawanya. Iya. Jadi di alam barzah ya, serba kesulitan orang ini. Banyak hutangnya. Nah, gitu, nggak boleh seperti itu. Karena tetap akan menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Gitu ya. Apalagi kalau dia mampu, dia bohong, dia berdusta. Nah, itu lebih lagi dosanya. Gitu. Jadi kita harus tanamkan ke dalam diri kita punya tanggung jawab untuk melunasi semua hutang-hutang. Nah, hutang itu nanti bisa, kalau misalnya orang meninggal belum sempat bayar hutang, itu bisa diambil dari harta warisannya. Oke, anaknya yang gitu. Anaknya nanti yang membayar, ada harta warisan, ada dari wasiat. Ya, demikian. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih masih tetap bersama kita di Silaturahmi Ramadan ini. Dan sekarang kita siap-siap ke segmen berikutnya. Tapi kalau kalian mau subscribe, boleh subscribe. Gak subscribe juga nggak masalah. Yang penting komen yang baik-baik. Kenapa komen yang baik-baik? Karena ucapan itu. Jadi jagalah ucapanmu, karena ucapanmu itu akan jadi doa. Dan doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Betul. Jadi harus ucap yang baik-baik. Oke, sampai ketemu segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ucok ini jual karpet yang luar biasa. Sini tempatnya terkenal dan ternama karena di sini jual karpet itu dari 7 negara. 7 negara? Banyak bener ya? Aduh. Ibu, Ini dari Turki. Turki. Iya. Ini namanya karpet apa? Mereknya Qatar. Qatar. Iya. Ini. Mana? berat loh misalnya. Oh, yang buat orang mana ini? Turki. Tetap Turki. Turki. Ini Turki juga. Iya. Mau lihat yang Iran sekarang? Mas, coba buka yang pertama ya itu. Wow. Oke, Bray. Ini ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini katanya ini baru nomor 3. Iya. Bayangkan kalau nomor 1-nya bagaimana. Wah, lebih indah daripada segalanya.
Oke, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah buat kita semua, berkah buat keluarga besar saya, buat keluarga besar kalian. Ustadz izin, Ya. sekarang kita mau langsung sambut tamu kita yang berikut ini. Namanya Ibu Eri. Masya Allah. Dia punya anaknya 5. Allah. Anaknya sempat hutang. Mm-mm. Anaknya sempat hutang dan ibu yang sekarang lagi pelan-pelan bayarin gitu. Oh. Jadi mau diizinkan supaya kita langsung sambut Ya, Ibu Erinya. ya, ya, oke. Oke teman-teman, sekarang saya mau langsung sambut Ibu Eri. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Eri apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ibu Eri, saya dengar-dengar lagi repot dengan bayar hutang-hutang ya. Iya benar. Berapa Udah, berapa Ustaz. tahun? Ya jalan 2 tahun sekarang ini saya terlilit utangnya 2 tahun ini sekarang. Oh 2 tahun lama juga Iya, ya. Pak, iya. Berarti bayarnya setiap bulan apa setiap Setiap berapa? minggu, Setiap Ya minggu. Allah. Setiap minggu. Jadi saya punya beban Nyicil itu. gitu ya? Iya nyicil setiap bulan. Setiap minggunya. Dibuka aja mas. Oh, dibuka, ya udah. Nggak apa-apa, iya. Iya. Terus ibu ada usaha? Saya nggak ada usaha. Kerja. Tadi saya ikut juga kerja. Oh. Tadi kan kerja saya ngurusin baby juga gitu. Sekarang tapi enggak karena keadaan pandemi sekarang begini saya dikeluarin. Nah terpaksa saya kerjanya di sana di kuburan. Di kuburan. Nah, jadi bersih-bersihin kuburan. Terus yang ibu bersih kuburan yang Kuburan orangnya ziarah. Jadi aku suruh ini apa, Bu, perlu saya bersihin lah. Berarti Ibu, Nah, saya dapat jual jasa. Ya. Saya jual jasa. Masya Allah banget ya. Jasa kebersihan. Jasa kebersihan kalau kuburan gitu. Luar biasa. Jadi nggak sekali aja gitu, masih berapa orang Di gitu. kuburan daerah mana Bu? Daerah Joglo. Joglo. Iya, Joglo. Kalau Kristen Islam gitu. Ya kalau nggak begitu saya juga buat makannya dari mana Iya, gitu. iya. Yang penting halal. Iya. Karena itu Halal kan itu, iya. jasa itu halal. Jadi membersihkan makam, apakah dia makam orang Islam Ya, atau Islam, non Muslim Kristen. itu sama, enggak apa-apa. Tapi halal sih, alhamdulillah halal banget. halal. Tapi Halal. yang semangatnya itu luar biasa. Itu dia. Kalau nggak Ibu begitu umur gimana? berapa? Umur saya udah 55. Masya Allah. Masya Allah. Umur 55 tahun tapi semangatnya kayak Amin, 18 insya Allah, tahun. ya, Kan Pak. masih muda Iya, gitu. sih. Ya kalau nggak begitu gimana ya Ustaz Jadi ya? beliau ini luar biasa ya, pemirsa ya, punya tanggung jawab. Anaknya meninggalkan hutang, masalah, beliau bersedia untuk bekerja, untuk banting tulang, untuk melunasi hutang-hutang, itu luar biasa. Dan yang begini ini mestinya dapat zakat loh. Ya, dalam Islam itu ada satu bagian yang berhak menerima zakat itu adalah al-gharimun. Ya, orang-orang yang terlilit hutang, dia harus dibebaskan dari hutangnya dengan cara bagaimana? Umat Islam memberikan zakatnya kepada orang-orang yang terlilit hutang seperti beliau ini. Nah, melalui siaran ini mungkin Mbak Atta bisa mengimbau nih Amin. teman-teman Pasti insya Allah, pemirsa. insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Iya, Insya bisa Allah. menghimbau Makasih teman-teman banget, ya. Insya Allah. untuk salurkan zakat kepada orang-orang seperti beliau ini. Kabar anaknya gimana Bu? Anaknya? Kenapa? Emang anaknya? Anak saya sekarang Iya. ini yang kata sekarang ditinggalin suaminya itu sekarang agak stres. Oh itu Pak Ustadz. Jadi gini loh. Jadi sekarang kebawaannya ke saya itu kesel aja dianya, kelihatannya di mata dia tuh saya tuh suaminya aja yang ada saya diusir, diomelin, dimaki sama dia. Tapi saya lapang dada aja. Cuman saya tuh apa-apa dibantingin kalau dia kesel sama suaminya bagaimana gitu. Tapi dibanting apa sampai saya barang di rumah udah nggak ada karena ya itulah anak saya jadi begitu disediakan dapat suami yang sekarang ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya saya sampai ditinggalin anak ini cucu saya udah saya ini aja saya pikul biarin deh gimana caranya saya gitu sampai saya utang-utang kayak gimana juga saya bela-belain demi istilahnya anak cucu saya gitu. Emang suami ibu di mana? Suami saya yang pertama saya udah meninggal, sempat saya nikah lagi, sekarang suami saya juga udah gak ada lagi juga. Jadi Gak ada udah sempat lagi, 2 maksudnya kali. udah meninggal juga apa udah? Udah ditinggalin juga saya, nggak ada lagi. Pujian. Itu juga orang tua saya juga yang saya punya anak itu yang laki itu sesan juga dari bapak saya udah nggak ada. Jadi semuanya istilahnya emang jadi saya bebanin semuanya ke orang Iya, tua jadi ini. tulang punggung ya, jadi beliau yang menanggung Iya, semuanya. tapi bapak saya sekarang udah nggak ada udah almarhum. Ustadz izin, ini mungkin tema kita sih sebenarnya, tapi saya mau nanya, kenapa orang yang punya ujian datang ujian lagi, padahal dia lagi sedih banget, lagi kasihan, lagi capek-capek hadapin ujian-ujian, tapi begitu datang ujian lagi, kenapa seperti ini? Iya, ujian buat orang beriman itu untuk mengangkat derajat. Oh, Amin ya Allah. Angkat Beruntung sekali. derajat, menambah pahala, kalau dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan tabah, kemudian tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah.
ya seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita ini, Ibu siapa? Ibu ya? Eri. Ibu Eri, ya. Ini luar biasa ya. Ujian itu bukan berarti Allah menghinakan beliau, enggak. Salah kalau ada yang mengatakan, oh saya kenapa ya hidup ini susah, melarat, banyak utang, terlilit masalah keluarga, masalah anak cucu saya begini, Masya Allah. Itu bukan berarti Allah menghinakan kita, bukan, dan juga sebaliknya, bukan berarti orang kaya dapat nikmat, ongkang-ongkang kaki, rezeki gampang dapatnya, lalu kemudian itu artinya Allah memuliakan dia. Enggak. Semua itu adalah ujian. Orang kaya mudah dalam urusan harta, dalam rezeki, itu ujian. Iya. Kalau dia nggak lulus ujian, dia jadi kafir. Dia bisa kufur nikmat kepada Allah, bisa masuk neraka. Tapi kalau sebaliknya, beliau yang seperti ini dan juga saudara-saudara kita yang lain yang kurang beruntung, menurut kita kurang beruntung, tapi kalau dihadapi dengan kesabaran, ketabahan, dan kita hadapi bersama-sama, umat ini harus punya tanggung jawab kolektif, bisa membantu beliau untuk bebas dari jeratan hutang ini. Insya Allah, kalau itu dihadapi, ya, tawakal kepada Allah, itu justru jadi sarana bagi orang-orang seperti beliau ini untuk mendapatkan pahala dan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memelihara anak yatim loh. Ya, anak yatim saya juga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, padahal dalam keadaan susah, padahal dalam keadaan banyak hutang, tapi masih mau menanggung biaya beban anak yatim, cucu yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan beliau dan menggerakkan hati umat Islam, ya, Basnas, lembaga-lembaga amil zakat untuk membantu beliau dan orang-orang yang seperti beliau ini mendapatkan ujian dari Allah SWT. Bu mau nanya, ini untuk pribadi saya Iya, sebenarnya. benar Pak. Yang bikin ibu semangat apa sebenarnya? Ya, semangatnya itu karena kita perlu hidup, perlu segala-galanya. Ya, kita perlu makan dan perlu segala macam, bayar utang juga. Kalau nggak bayar utang, ntar kita bisa diomelin orang. Nah, udah saya mungkin ini aja lagi, saya nggak akan lagi ngambil lagi, udah cukup, biarin dah saya gimana caranya. Kalau bisa saya ke kuburan setiap saat terus buat hidupin hidup semuanya, keluarga saya, gitu aja udah. Saya nggak mengharapkan dengan ini, saya nggak pernah ngarepin neko-neko tuh, nggak pernah, nggak kepengen apa-apain, enggak. Yang penting bisa hidup kita sendiri aja gitu, buat makan gitu, makan udah alhamdulillah saya gitu aja sih. Nggak, rumah juga saya ngontrak sama adik saya juga. Udah Pak Ustaz. Gimana ya Pak, udah ini saya kali ya. Dari saya selalu doa terbaik buat ibu, insya Terima Allah. kasih, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga ibu sehat selalu dan ibu Amin. selalu kuat Amin, amin. dan selalu semangat. Amin. Dan semoga jadi pribadi yang selalu bersyukur apapun Amin. terjadi. Ya, saya Karena terima kalau dengan lapang menurut dada. pribadi saya sih, kalau kita hal apapun, lakukan apapun, kita kalau jadi pribadi yang bersyukur, insya Allah akan lancar semua. Amin, amin. Kayaknya sih sementara susah sih, tapi insya Allah akan lancar semua. Insya Ibu Allah. tetap semangat ya, Bu. Amin. Ya. Kalau nggak semangat gimana? Iya sih, benar ya. Oke teman-teman, luar biasa semangatnya, alhamdulillah. Semoga kalian juga bisa semangat seperti ini dan bisa belajar dari ibu ini, belajar dari Ustadz juga. Alhamdulillah, jadi kita bisa belajar dari pintu mana aja ya. Dari Bu? semua. Alhamdulillah. Semua peristiwa yang terjadi di Betul lingkungan kita, orang-orang yang diuji oleh Allah, kita harus ambil pelajaran. Oke saudara-saudara saya, sekarang kita siap-siap tutup segmen ini, nanti ketemunya segmen berikutnya. Segmen berikutnya kita nanti insya Allah makan bersama makanan khas Pakistan. Alhamdulillah. Tapi itu bukan restoran ya, khusus untuk tamu saya. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Mbak banyak Ata. ya Allah. Oke saudara-saudara saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ucok, ini jual karpet yang luar biasa. Sini tempatnya terkenal dan ternama karena di sini jual karpet itu dari 7 negara. 7 negara, banyak bener ya. Aduh. Timbul. Ini dari Turki. Turki. Iya. Ini namanya karpet apa? Mereknya Qatar. Qatar. Iya. Ini. Mana? Berat loh Oh, yang buat orang mana ini? Turki. Tetap Turki. Turki. Ini Turki juga. Iya. Mau lihat yang Iran sekarang? Mas, coba buka yang pertama ya itu. Wow. Oke, Bray. Ini ternyata
ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini katanya ini baru nomor 3. Bayangkan kalau nomor 1-nya bagaimana. Wah, lebih indah daripada segalanya. Oke, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah, semoga berkah. Alhamdulillah, sekarang saatnya kita mau makan bersama Ustadz. Tapi sebelum makan, saya pengen kasih hadiah ke Ibu juga, pengen ke Ustadz juga. Alhamdulillah, Semoga makasih bermanfaat banyak ya. loh. Iya, ini. Alhamdulillah, berkah. Iya. Iya, berkah. Yang saya selalu jaga itu Salam silaturahmi. silaturahim. Tapi ini moto saya juga. Apa tuh fotonya? Coba, karena doa kalian kita sukses di Indonesia. Allahu Akbar. Amin. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Amin, Allahu amin, ya Akbar. Allah. Saya anak rantau juga. Luar biasa. Subhanallah, Beliau iya, ya rendah Allah. hati. Amin. Iya, benar, Insya Allah. Dan subhanallah. mudah-mudahan Iya. selalu Sukses. sukses, berkah. Amin. Urusannya Amin, biar amin, lancar amin, amin. terus. Amin, amin, insya Allah. Ini untuk Ibu juga ada. Jangan lihat isinya, lihat ikhlasnya Ya ya. Allah, ya makasih banyak loh Om ya, biar Ya, berkah ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Segala urusan lancar semua ya Om ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang banget bisa. Oh iya, ini nggak lengkap kayaknya kalau saya nggak ngasih hadiah juga. Boleh. Jadi kata Nabi, tahadu tahabu. Ya, saling memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ini ada buku saya buat Bayata. Boleh, Bang. Wah, ini oleh-oleh. Saya nggak bisa ngasih yang macam-macam, cuma ngasih buku. Sebab Tapi saya gini, bisanya nulis buku. itu buku, tapi maaf, itu kotaknya segede ini, tapi ini ilmunya satu gedung ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ini lebih besar ini. Ini sebenarnya lebih besar, ini Iya. lebih bermanfaat Iya, untuk anak-anak saya, untuk yang Sampai itu mungkin akhir cuma hayat. Ustadz yang pakai. Kalau ini aduh Sampai ribuan akhir orang. hayat itu ya. Betul sekali. Amin. Judulnya teman-teman pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa Amin. pandemi. Kenapa masa pandemi? Karena saya tulis buku ini di masa pandemi. Pandemi. Masya Ya, Allah. iya. 2020 sampai 2021. Ini Subhanallah. podcast kayak kita siaran begini Betul, sekarang, oke. tapi online. Gitu ya, ya. Ini temanya macam-macam, ada tentang pemuda, tentang dakwah. Saya podcast dengan Ustadz Dasat Latif, Masya Allah. Syali Jabir, Masya Allah, masih itu, alhamdulillah. Iya, Pakai Haikal Hasan, Subhanallah, ya Ustadz Abdul Somad. Pokoknya semua yang udah kemari udah pernah ada di sini. Masya Allah. Jadi kalau Bayata pengen baca pemikirannya Ustadz-Ustadz kita, tinggal baca di sini. Subhanallah, iya. Berarti sebelum undang sini bisa baca dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, bismillah. Kita makan dulu. Ya. Ini nasi biryani. Ini nasi biryani ya. Iya. Ini kari kambing. Kenapa biryani ini nasinya panjang-panjang? Karena nggak pendek. Kalau di Indonesia nasinya gembul-gembul, Iya, gembul-gembul. pendek gitu. Tapi ibu tahu nggak nasi biryani sama nasi mandi bedanya apa? Beda ya itu. Apa bedanya tuh? Agak ini kan agak panjang, kalau yang itu kan pendek. Bukan, nasi mandi itu Kuning. sampingnya ada handuknya. Oh, handuknya yang mana nih? Nggak ada, ini kan nasi nggak biryani. ada. Ini kan nasi biryani, berarti ini nasi biryani. ya. Oh, gitu. Bismillah Ustaz, bismillah. Ya, Jadi selera Bismillahirrahmanirrahim. humornya tinggi juga nih. Kelihatan ya, luar biasa. Ayo Om semuanya pada Iya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. cobain ya. Ini ada roti Maryam juga. Ini apa ini? Ini kari kambing boleh Kari sambil. kambing. Saya Ini ambil. kalau ini? Ini gorengan Pakistan. Gorengan Pakistan. Tapi aku takut kalau makan ituan. Tapi ini kambing muda nggak bau ini. Bukan nggak masalah baunya, aku Ya. kan takutnya punya darah tinggi. Oh, darah tinggi. Takutnya aku Jangan. nggak berani. Tapi gini, kambing ini caranya khusus bikinnya di sini. Kita kan gitu. masak di rumah. Ini pakai bawang merah, pakai tomat, bawang putih gitu supaya gitu. kolesterolnya hilang dan bedanya darah tinggi. Dan ini kambing muda. Oh iya. Bismillah dicicip. Iya iya. Ini gorengannya ya. Gorengan. Ini gorengan Pakistan. Sayur ya. Kalau kita kebanyakan Kayak bakwan gitu ya? Iya. Ini bakwan Pakistan nih. Kalau ini apa nih? Ini roti cepati. Oh, roti cepati. Oh gitu. Apa ininya? Pakai gendong, 100% gendong iya. Ya. Alhamdulillah. Dan ini bukan restoran, ini khusus untuk tamu saya. Oh gitu. Kalau jualan cuma karpet aja, Alhamdulillah. jangan ini. Iya. Nanti ngambil lapak orang lain. Eh? Oh Biar iya. Jualan ini juga. Iya, benar sekali. Bagi-bagi rezeki ya. Benar sekali. Alhamdullah. Ustadz izin, Ya. boleh saya suapin satu sendok? Ya Allah, suapin. Waduh, ini Nggak. kayak istri saya aja nih ya. Bukan kayak istri. Waktu Nggak. kita menikah gitu. Enggak, Suapin, ya. tapi saya mau cari pahala ini, Pahala. cari Amin, ya pahala. Kalau gitu nanti kita Udah aku udah suapin tadi gantian. nih. Oh, Gantian. saya duluan Oke, ya. bismillah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan berkah segala-galanya Pak Ustadz. Mohon maaf nih. Wah, nggak apa-apa. Saya suapin juga. Bismillah. Berkah. Insya Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah Bismillah. aku udah. Oke teman-teman, Alhamdulillah hari ini yang penuh berkah, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua, tetap menghargai yang lebih senior, insya Allah akan berkah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pertemuan yang luar biasa, silaturahimnya, makasih. Makanannya terima kasih. Sama-sama. Hadiahnya karpet yang luar biasa, terima kasih banyak. Itu rezeki Ustaz. Berkah. Barakallahu fiik. Saling mendoakan ya. Insya Allah, saya doakan terus. Terima kasih Ustaz. Amin, sama-sama. Jadi Ini Bang Ucok, ini jual karpet yang luar biasa. Sini tempatnya terkenal dan ternama karena di sini jual karpet itu dari 7 negara. 7 negara, banyak bener ya. Aduh. Timbul. Ini dari Turki. Turki. Iya. Ini namanya karpet apa? Mereknya Qatar. Qatar. Iya. Ini. Mana? Berat loh Oh, yang buat orang mana ini? Turki. Tetap Turki. Turki. Ini Turki juga. Iya. Mau lihat yang Iran sekarang? Mas, coba buka yang pertama ya itu. Wow. Oke, Bray. Ini ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini katanya ini baru nomor 3. Iya. Bayangkan kalau nomor 1-nya bagaimana. Wah, lebih indah daripada segalanya.